Selamat pagi. Apa kabar? Semuanya sehat ya? Ayo senyumnya mana? Kita harus bersuka cita walaupun kita ibadah di rumah, ibadah online ya. Kita tetap bersuka cita. Ayo semua sekarang panggil ya, anak-anak panggil koko-koko, panggil mama papahnya untuk ikut berkumpul beribadah. Ya, ayo panggil. Oke, udah semuanya? Siap ya beribadah? Duduk rapi. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Yuk kita angkat pujian. Mari kita bersuka cita. Mari kita bersukaria ya. Semuanya menyanyi buat Tuhan. Oke? Ya, siap. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersuka cita. Ayo lagi. Semuanya. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Wah, benar-benar ya anak-anak, kita bersukaria. Anak-anak siap ya bersuka cita bersama Tuhan hari ini? Siap beribadah? Ya, sebelumnya yuk kita berdoa dulu. Ya, kita minta pimpinan Tuhan supaya ibadah kita tetap diberkati Tuhan ya. Tetap Tuhan ada bersama kita ya. Tuhan memberikan kepada kita sukacita untuk beribadah kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Yuk kita berdoa dulu ya. Yuk lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami sampai saat ini masih boleh beribadah kepada Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan, kami masih beribadah secara online, tapi kami merasakan Tuhan Kau memberikan sukacita kepada kami untuk kami terus memuji-muji Tuhan. Kami berdoa dan kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan Yesus ibadah kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami semua yang beribadah, teman-teman kami, bahkan ibu dan bapak guru, bahkan semua anak-anak Tuhan di mana-mana tempat. Berkati Tuhan ibadah kami. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap berdoa dan menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hei anak-anak, tahu nggak? Ibu dapat perintah dari Tuhan Yesus. Siapa yang mau ikut? Yuk. Ibu diperintahkan untuk jalan. Gak tahu kemana. Anak-anak mau ikut gak? Ibu mah mau. Ibu karena ibu taat kepada Tuhan Yesus. Karena ibu tidak berjalan sendiri. Ibu berjalan bersama Tuhan Yesus. Siapa yang mau ikut berjalan bersama Tuhan Yesus? Kemanapun. Bersama Tuhan Yesus kita tetap kuat, kita tetap semangat. Mau ya? Biar kita gak capek, yuk kita semuanya, yuk berdiri semuanya. Kita akan berjalan bersama Tuhan ya. Sama gerakannya anak-anak, biar kita semangat ya, energi ya. Kita akan memuji Tuhan sambil berjalan bersama Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus. Ayo semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Asik. Jalan terus bersama Yesus. Aduh capeknya, aduh capek sekali. Istirahat dulu capek. Jauh jalannya ya anak-anak. Yuk kita istirahat dulu, istirahat. Aduh capeknya. Anak-anak, kita istirahat di sini biar menghilangkan capek. Kita memuji Tuhan yuk. Ya, kan capek ya. Tuh, kita udah sampai ke gunung. Wah, kita jalannya udah jauh. Kita mau memuji Tuhan dulu sambil beristirahat biar kita semangat lagi jalannya. Belum nyampe ini loh. Ya, Tuhan mau membawa kita kemana belum nyampe. Tapi kita istirahat dulu memuji Tuhan. Oke? Yuk, semuanya siap ya? Kita memuji Tuhan, kerja buat Tuhan. Kita semangat. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Iya anak-anak, kalau serta Tuhan, Tuhan menyertai kita, kita selalu sukacita, selalu bergembira. Benar gak anak-anak? Benar ya, kita nggak merasa capek. Jalan udah jauh ya, lewat lembah, lewat gunung, tapi tidak capek karena bersama Tuhan. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita sambil istirahat di sini, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap semuanya? Siap ya? Semuanya. Yuk, siap. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Yuk kita berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin perjalanan ibadah kami sampai kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami untuk kami boleh mengerti dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Berkati Ibu Guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi ya di sekolah minggu. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Kak Feti doakan adik-adik dan keluarga dalam keadaan sehat ya. Hari ini Kak Feti akan cerita tentang seorang bapak.
Tapi sebelum Kak Feti cerita, Kak Feti kasih clue ya. Nama Bapak ini diawali oleh huruf M dan terdiri dari 4 huruf. Kira-kira ada yang tahu nggak adik-adik siapa nama Bapak ini? Coba sebutin. Bapak siapa ya? Kak Feti dengar ada yang benar nih sebutnya. Betul, namanya adalah Bapak Musa. Ini dia Bapak Musa. Kalau dari gambar, Kak Feti mau tanya, Bapak Musa lagi ngapain sih adik-adik? Ada yang bisa kasih tahu Kak Feti? Ya, Bapak Musa sedang menggembalakan domba-dombanya. Jadi Bapak Musa adalah seorang gembala di negeri Midian. Bapak Musa ini sebelumnya pernah tinggal di negara Mesir. Tetapi ketika Bapak Musa melihat orang Israel di Mesir disakiti oleh tentara Mesir marah kepada Bapak Musa. Akhirnya Bapak Musa meninggalkan negeri Mesir dan menjadi gembala di negeri Midian. Pada suatu hari, Bapak Musa sedang menggembalakan dombanya adik-adik. Bapak Musa memutuskan untuk membawa domba-dombanya ke Gunung Horeb. Kenapa harus ke Gunung Horeb? Karena Gunung Horeb adalah gunung dengan padang rumput yang luas dan rumput hijau yang sangat banyak. Ketika domba-domba Bapak Musa sedang makan rumput yang ada, Bapak Musa memutuskan untuk istirahat. Ketika Bapak Musa sedang menikmati pemandangan, sedang duduk di tengah padang, tiba-tiba Bapak Musa melihat api di kejauhan. Kemudian Bapak Musa mendekat ke sumber api itu dan Bapak Musa kaget melihat sumber api itu karena api itu ada di antara semak-semak. Sementara semak-semak itu sama sekali tidak terbakar. Bapak Musa takjub melihat api itu karena mana mungkin ada api di antara semak, tapi semak-semak itu sama sekali tidak terbakar. Kemudian Bapak Musa mendekati sumber api itu. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam api. "Musa! Musa!" Bapak Musa terkejut dan menjawab, "Ya Allah." Kemudian kembali terdengar suara dari semak yang terbakar. "Janganlah dekat-dekat. Lepaskan kasut atau alas kakimu, sebab tempat di mana kamu berdiri adalah tanah yang kudus. Aku adalah Allah ayahmu, Allah leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub." Mendengar suara itu, Bapak Musa takut dan menutup mukanya. Lalu firman Tuhan kepada Bapak Musa, "Aku telah mendengar dan memperhatikan umatku Israel di Mesir. Kini saatnya aku membebaskan umatku Israel dari tanah Mesir. Aku mengutus engkau untuk memimpin umatku Israel keluar dari tanah Mesir. Pergilah kepada Raja Mesir Firaun untuk membawa bangsa Israel pergi dari tanah Mesir." Bapak Musa kaget mendengar firman Tuhan. Bapak Musa merasa bahwa Bapak Musa hanya seorang gembala di negeri Midian. Bapak Musa takut, apa bisa memimpin bangsa Israel? Apa bisa menghadapi Raja Firaun yang kuat? Ketika Bapak Musa ragu, Tuhan berfirman, "Aku akan menyertai engkau, dan akhirnya engkau dan bangsa Israel akan beribadah kepadaku di gunung ini." Bapak Musa terkejut, tetapi ketika mendengar janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai Bapak Musa,
maka Bapak Musa tidak takut lagi. Sekarang Kak Feti mau nanya ke adik-adik. Kalau misalnya adik-adik ditunjuk berdoa sama mama, sama papa, atau sama guru di sekolah, atau sama guru di sekolah minggu, kira-kira adik-adik gimana? Adik-adik memilih untuk gak mau berdoa, atau adik-adik lebih memilih untuk baik bu guru, baik mama, baik papa, aku mau berdoa. Coba Kak Feti mau nanya pilihannya apa? Kalau kita lihat dari Bapak Musa memang mengalami keraguan. Bapak Musa memang mengalami takut. Kira-kira aku bisa gak ya? Kira-kira aku mampu gak ya? Tapi ketika Tuhan berfirman kepada Bapak Musa, yang isi firman-Nya, aku akan menyertai engkau. Bapak Musa menjadi berani, Bapak Musa menjadi tidak takut lagi. Firman yang Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau, itu tidak hanya untuk Bapak Musa saja adik-adik, tapi juga untuk adik-adik di rumah. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik diminta untuk berdoa, adik-adik diminta untuk membaca firman, adik-adik diminta untuk taat sama mama papa, kira-kira adik-adik gimana? Berani gak untuk saya mau berdoa, saya mau baca firman? Kalau dari firman Tuhan harus berani, karena Tuhan menyertai adik-adik. Jadi anak-anak mau ya seperti Bapak Musa. Saat anak-anak diminta untuk melakukan perintah Tuhan, untuk melakukan yang baik, seperti berdoa, membaca firman, menjadi anak yang taat, anak-anak langsung bilang, aku mau Tuhan, aku berani, aku gak takut, karena ada Tuhan Yesus yang akan menolong anak-anak. Yuk anak-anak, kita tutup firman ini dengan berdoa. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh belajar bahwa saat kami diminta untuk melakukan perintah Tuhan, kami tidak perlu takut. Kami harus berani, karena ada Tuhan Yesus bersama kami. Ada Tuhan Yesus yang menolong kami. Kami mau seperti Bapak Musa yang mau melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Kami mau menjadi anak-anak sekolah minggu GKI Guntur yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, dan yang terus melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak kita udah dengar firman Tuhan. Kita sudah sampai pada tujuannya bersama Tuhan. Ya, anak-anak terus mengikuti Tuhan, terus berjalan bersama Tuhan. Dan apa tadi ayo firmannya? Iya betul. Bapak Musa taat kepada Tuhan, mengikut Tuhan ya, melakukan perintah Tuhan walaupun saya tidak bisa Tuhan, saya tidak mampu, tapi tetap taat ya. Anak-anak juga ya, taat semuanya ya. Kalau bersama Tuhan pasti bisa ya. Yuk sekarang anak-anak ayat hafalan. Yuk kita hafalkan semuanya ya. Ini ayat hafalan yang baru, bulan baru, ayat hafalan baru. Dari Ibrani 13 ayat 6b. Bunyinya, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Sekali lagi yuk, karena ini baru ya. Sekali lagi ya. Yuk siap semuanya. Ibrani 13 ayat 6b. Bunyinya, Tuhan adalah penolongku,
Aku tidak akan takut. Iya ya, Tuhan penolong kita. Kita tidak usah takut. Anak-anak sendiri di rumah gak usah takut ya. Karena ada Tuhan Yesus. Yuk sekarang anak-anak kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ayo siapkan ucapan syukur kita, persembahan kita. Ayo masukkan celengan atau amplop. Nanti titipkan mama sama papa untuk ditransfer ke rekening gereja yang ada di layar. Ya, oke? Ya, udah semuanya ya, titip mama ya. Yuk sekarang kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan sudah pimpin perjalanan kita. Tadi ya, jauh ya anak-anak. Kita dari tempat jauh menuju ke gunung-gunung, ke lembah-lembah ya. Yuk sekarang kita mau berdoa, kita semua mengucap syukur ya. Siap? Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang selalu baik, yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah pimpin perjalanan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Bahkan Tuhan Kau sudah memberkati kami dengan puji-pujian, dengan doa kami, bahkan dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sungguh amat baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa pada saat ini. Di mana Tuhan kami berdoa untuk kondisi saat ini di kota Bandung terutama Tuhan. Di mana pandemi yang saat ini sedang melonjak. Tuhan Yesus berkati kami anak-anak Tuhan. Walaupun masih kecil Tuhan, kami selalu berdoa kepada Tuhan untuk memohon kepada Tuhan. Tuhan berbelas kasihan kepada kami semuanya. Tuhan melindungi kami, Tuhan berikan kesehatan kepada kami. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau ya Bapa yang akan menyelesaikan pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan berikan kepada kami sukacita, bahkan berikan kepada kami ketaatan untuk kami tetap taat kepada mama papa. Meskipun kami di rumah, kami tidak boleh main di luar rumah Tuhan, tapi kami tetap bersukacita bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini, mengajarkan kepada kami untuk tetap taat melakukan perintah Tuhan. Walaupun kami tidak bisa, walaupun kami masih kecil, tapi kami tetap taat dengan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar akan berpisah walaupun melalui online. Tuhan berkati kami agar kami Tuhan terus semangat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yuk anak-anak, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita akan berjanji kepada Tuhan. Ayo janjinya apa? Hah? Oh iya, kita akan selalu mengikut Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan berjalan, kemanapun Tuhan pergi, kita tetap mengikut Yesus. Yuk kita pujikan ini dengan semangat. Kita berdiri semuanya. Yuk. Ayo bergerak semuanya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Iya anak-anak, itu pujian buat kita semuanya untuk mengingat kita tidak ingkar untuk terus mengikut Tuhan Yesus walaupun sendiri ya. Gak ada mama, gak ada papa, gak ada teman, gak ada koko cici, tapi tetap ikut Yesus ya anak-anak. Oke, ibadah kita sudah selesai ya, tapi anak-anak tetap ya ingat, tiap minggu jangan main dulu, siapkan ibadah ya.
kepada Tuhan. Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Dadah anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Halo anak-anak, jangan lupa ya, kebaktian kenaikan kelas Sekolah Minggu GKI Guntur akan diadakan pada tanggal 25 Juli 2021 pukul setengah 11 pagi. Acara ini akan diadakan melalui Sumpah. Jangan lupa ya anak-anak, 3 minggu lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati, tetap sehat buat semuanya. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus was